Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum sistem kontrol bab 3 di sini kita akan membahas mengenai kontrol PID untuk temperatur. Nah, pada praktikum sebelumnya pengendalian PID atau proportional integral derivative dengan menggunakan simulink. Sedangkan pada praktikum kali ini yaitu tentang pengendalian temperatur dengan kontrol PID menggunakan simulink juga. Tetapi pada bab 3 ini kontrol PID pada penerapan kontrol temperaturnya. Tujuan praktikum kali ini yaitu diharapkan mahasiswa atau praktikan dapat mempelajari karakteristik temperatur pada masukan unit step dan menerapkan kontrol PID pada pengaturan temperatur. Kontrol PID merupakan kontrol untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Komponen kontrol PID ini terdiri dari 3 jenis, yaitu proporsional, integratif, dan derivatif. Masing-masing aksi kontrol ini mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu. Kontrol proporsional mempunyai keunggulan yaitu rest time yang cepat. Kontrol integral mempunyai keunggulan untuk mengecilkan error, dan kontrol derivatif memiliki keunggulan untuk memperkecil error atau meredam overshoot atau undershoot. Untuk mendapatkan keluaran dengan rest time yang cepat dan error yang kecil, untuk menggabungkan ketiga kontrol tersebut yaitu antara KP, KI, dan KD. Nah, pada bab 3 ini yaitu dengan membuat kontrol PID pengendali temperatur. Heater sebagai pemanas air memiliki model matematis. Model matematis proses pemanasan air dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, untuk penjabaran dari rumus tersebut nanti dapat didapatkan di mata kuliah sistem kontrol. Nah, model matematis tersebut dapat dimodelkan dalam bentuk diagram blok sistem kontrol menggunakan simulink sebagai berikut. Ini merupakan diagram blok dari sistem heater atau pemanas air yang mana kita merakitnya pada MATLAB. Langsung saja pada prosedur kerja. Buatlah kontrol proporsional, kontrol PD, PI, dan PID dengan mengubah nilai pada variabel menggunakan aplikasi MATLAB Simulink. Di sini dengan menggunakan software MATLAB R 2013A. Seperti biasa yaitu klik new, yaitu simulink model. Setelah dibuka, rangkaian kontrol heater seperti yang ada di PBB pada software MATLAB. Untuk mencari parameter atau fungsinya dapat klik pada library browser, cari satu persatu dari komponen tersebut. Nah, pada simulink library browser cari parameternya seperti gain, konstan, nah untuk parameter yang sama kita dapat mengopinya saja. Math function selanjutnya adalah math function. Parameter ADD menggunakan yang ini seperti yang ada di PBB. Konstan lagi kita dapat mengopinya saja. Math function lagi. Selanjutnya subtract lagi kita dapat mengopinya saja. Yaitu produk. Unit delay,
unit delay di sini dengan menggunakan yang ini seperti pada BWP. Di sini juga terdapat gain lagi sampingnya substrat. Nah, pada area di sini terdapat, kita tambahkan port lagi supaya jadi 3, supaya dapat menggabungkan 3 bagian nanti. Selanjutnya yaitu divide. Nah, divide supaya seperti yang ada di BPP. Nah, pada nomor input kita beri simbol bintang. Bintang merupakan simbol dari kali, sama seperti yang di PPP, sehingga menghasilkan kali, bagi, dan kali untuk operasi dari operasi matematikanya nanti. Kita sambung dulu supaya tidak bingung. Konstan seperti yang ada di BPP. Nah, untuk nilai konstan di sini di BPP 40, gain 0,5, 0,5 di sini dengan menggunakan titik, bukan koma. Konstan yang di sini dengan min 1, min 4, bintang 25. Ya, kita sambungkan. Mat ke substrat min, produk kita sambungkan juga. Terus unit delay di sini kita balik ya, flip. Nah, saya undo dulu. Kalau kayak gini kan gain dengan unit delay tidak dapat disambungkan. Nah, biasanya kan pada sisi sini. Oleh karena itu unit delay-nya ini kita mirror, kita flip. Nah, udah di mirror baru bisa disambungkan ke gain. Produknya ke jalur gain juga. Keluaran dari substrat ke gain, supaya gampang kita mengikut semua di PBB. ADD ini ke ini ke, nah, keluaran dari produk nanti masuk ke add yang ini, sedangkan keluaran dari divide ke add yang ini. Nah, di sini juga menggunakan gain lagi, lalu unit delay kita copy dari sini aja, karena unit delay yang di atas inputan ini kita balikkan lagi, mirror lagi seperti aslinya. Kita sambungkan gain pada divide. Gain sini dengan nilai 8,7, dengan simbol titik ya kalau di MATLAB. min 3/1 min 4. Nah, untuk keluarannya yang di BPP out itu dengan menggunakan scope, sama seperti praktikum yang bab sebelumnya, untuk mengetahui grafik dari keluaran simulasi tersebut.
unit delay ke sini. Nah, untuk di sini kan kita membahas tentang rangkaian kontrol PID temperatur. Nah, ini merupakan rangkaian heaternya, diagram blok heater atau pemanas dari temperatur tersebut. Nah, untuk pengendali kontrol PID-nya sama seperti bab sebelumnya, bab 2, yang mana kita sudah melakukan simulasi PID dengan rangkaian seperti yang bab 2. Step. Setelah step, kita tambah zoom. Lalu gain lagi ya. Masih ingat kan? Oh iya, untuk gain sini kita agak besar ya, supaya nanti nilainya yang kita pakai soalnya dengan pecahan yang lumayan panjang. Yang atas untuk kontrol P, yang tengah untuk kontrol I, integrator, yang ke baris baris ketiga dengan derivator atau derivatif namanya. Untuk menggabungkan ketiga kontrol ini, kita gabungkan pada bagian input. Nah, untuk bagian outputnya, supaya kontrol PID ini dapat digabungkan, kita menggunakan parameter sum untuk menggabungkan dari kontrol P, I, dan kontrol D. Nah, di sini kan 2, seperti yang kayak kemarin, kita menambahkan parameter plus lagi 1 supaya bisa menambahkan 3 sisi. Nah, karena ini tidak diagonal, ini kita hapus aja ini ya, supaya posisi dari posisi yang itu diagonal. Nah, ini. Nah, pada sini kita juga menggunakan seperti prinsip PID, yaitu adanya feedback. Untuk nilainya nanti saya jelaskan selanjutnya. Untuk parameter yang diganti, kita cek apakah ada lagi parameter yang gain di sini dengan nilai 25. Supaya jelas. Untuk pengambilan data, nanti kalian mengambil 8 data yang berbeda dengan karakteristik KP, KI, KD yang berbeda sesuai karakteristik yang ditentukan. Sebagai contoh, KP kita menggunakan 1, KI kita menggunakan 0,0001 atau 10 pangkat min 4. Sedangkan KD kita menggunakan 0,10 pangkat min 13. 2, 4, 5,
Nah, di sini pada bagian ini yang awalnya 10 kita ganti dengan 100.000. Kenapa 100.000? Karena untuk simulasi berjalan hingga model matematis yang dimodelkan dalam bentuk blok diagram sistem kontrol temperatur berupa simulink dibutuhkan beberapa waktu, yaitu 100.000 milisecond. Ini merupakan satuan dari milisecond. Sehingga kita set di waktu maksimal stop time untuk waktu simulasi berjalan maksimal 100.000 milisecond atau 100 second. Atau juga dapat di setting di simulasi lalu model konfigurasi parameter. Nah, dinilai sininya. Dapat lihat ini adalah untuk pengaturan waktu simulasi. Dimulai pada waktu 0 second sampai milisecond sampai 100.000 milisecond. Sedangkan awal tadi kan cuma 10. Nah, ini waktunya sangat kurang sekali untuk simulasi rangkaian heater atau pemanas tersebut. Kita cek lagi rangkaiannya. Oh, di sini belum tersambung. Oh ya, pada step ini dengan final value kita set 10. Kita run lagi. Nah, di sini untuk pembacaan grafik dilihat bahwa maksimal waktu atau stop time tadi selama 100.000 milisecond. Dapat lihat 10 kali 10 pangkat min 4 atau 100.000 milisecond, atau dalam secondnya itu 100 second. Sehingga lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan kontrol PID terhadap temperatur heater dengan karakteristik KP1, KI 10 pangkat min 4, KD 10 pangkat min 13 untuk menghasilkan waktu steady pada sistem karakteristik PID tersebut kurang lebih selama 40 sampai 60 second detik. Beda halnya jika kita set stop time tersebut dengan 10 seperti pada awalnya. Kita run, dia hanya membaca sampai 10 milisecond aja, sebagian dari proses tadi. Kalau kita lihat, nah dia tadi cuma membaca di daerah ini aja 10 milisecond, belum membaca semuanya. Oleh karena itu kita menggunakan stop time sebesar 100.000 tersebut. Ya, ini merupakan gambar hasil keluaran dari respon kontrol PID tersebut. Selanjutnya jika kita ganti dengan nilai KP2 kayaknya dengan nilai 0,00001 atau 10 pangkat min 5 dan KD-nya sebanyak 10 pangkat min 20. Lalu kita run, sehingga menghasilkan keluaran grafik seperti ini. Waktu steady yang lebih cepat daripada kontrol yang tadi. Kontrol dengan KP2 KI 10 pangkat min 5 dan KD 10 pangkat min 20 menghasilkan respon yang lebih baik daripada yang tadi. Di sini dapat dilihat dengan rest time dan waktu steady yang lebih cepat, yaitu pada waktu 10.000 milisecond. 1 kali 10 pangkat 4 atau 10.000 milisecond, atau dapat juga diartikan dengan 10 second plus minus 10 sampai 20 second. Oh ya, untuk pengambilan data untuk yang dilampirkan di PPP, jangan lupa di auto scale. Gambar grafiknya backgroundnya diganti warna putih saja seperti bab sebelumnya supaya lebih kelihatan, itu dengan
klik parameter, terus style. Nah, X color ini yang hitam kita ganti putih, dan X color ini kita ini untuk garis bantu putusnya, jangan yang putih, nanti nggak kelihatan, hitam atau abu-abu nggak apa-apa. Nah, untuk lainnya juga kita ganti warna hitam aja supaya kelihatan. Ini untuk ketebalannya aja, terserah. Jangan lupa diganti background warna putih dan garis warna hitam supaya kelihatan jelas nanti waktu di laporan. Ini merupakan hasil keluaran dari grafik kontrol PID tersebut dengan besar KP 2, KI 10 pangkat min 5, dan KD 10 pangkat min 20. Coba kita ganti parameter, KP nya tetap 2, KI nya 10 pangkat min 4, KD nya tetap 10 pangkat min 20. Coba kita run. Nah, ini merupakan hasil keluaran dari kontrol PID tersebut, yang mana KP sebesar 2, KI sebesar 10 pangkat min 4, dan KD sebesar 10 pangkat min 20. Nah, dapat dilihat perbandingan bahwa grafik ini dan grafik sebelumnya terdapat perbedaan, yaitu nilai rest time yang semakin cepat, sedangkan tadi rest time yang agak sedikit lama. Dengan membesarkan nilai KI, maka didapatkan rest time yang berkurang, sehingga mempercepat rest time dengan membesarkan nilai KI. Silakan Anda mencari 8 data, terserah kalian, yang penting nanti di kesimpulan dapat membedakan dan membuktikan jika KP lebih besar dibesarkan bagaimana pengaruhnya, jika KI dibesarkan bagaimana pengaruh terhadap respon keluaran sistemnya terhadap grafik tersebut, dan jika KD dibesarkan bagaimana respon keluaran dari grafik tersebut. Silakan kalian ambil 8 data dan cari nilai yang dapat kalian analisis dan untuk didapatkan kesimpulan tersebut. Nanti kalian silakan mengambil 8 buah data yang berbeda dengan masing-masing karakteristik yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, dari data hasil percobaan tersebut didapatkan beberapa bahwa pengendali kontrol PID atau proportional integral derivatif pada temperatur dengan meningkatkan atau menurunkan dengan mengubah nilai KP, KI, KD yang memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri, yang mana pengaruhnya pada sistem yaitu masing-masing aksi kontrol mempunyai keunggulan tertentu. Untuk mendapatkan keluaran dengan rest time yang cepat dan error yang relatif kecil, dapat dengan mengkombinasikan ketiga kontrol tersebut, yaitu kontrol P, kontrol I, kontrol D. Dengan menaikkan atau menurunkan nilai KP, KI, KD, maka akan mengakibatkan keluaran sistem temperatur sesuai dengan set point yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik masing-masing aksi kontrol tersebut. Masukkan tabel kurang lebih sama seperti kayak kemarin, seperti yang di PBB. Terdapat kontrol PID, KP, KI, KD-nya. Nanti kalian tulis nilai KP, KI, KD berapa yang kalian gunakan, jumlah 8 data. Nanti juga berdasarkan grafik tersebut Anda tulis dan Anda catat hasil pengamatan settling time pada pada waktu keberapa, rest time pada waktu keberapa. Nanti kalian tulis ESS-nya, error steady state, seperti biasa pada bab sebelumnya. Nah, pada gambar nanti juga kalian seperti biasa juga, ini keliru ya, karena ini bab 3, nanti gambar 3 titik.
berapa setelah gambar yang ada di bab 3 itu terakhir. 3.2 grafik saat KP berapa, KI berapa, KD berapa, sesuai dengan nilai kontrol PID yang kalian pakai. Mungkin cukup sekian dari praktikum online pada bab ini. Saya perwakilan asisten lab laboratorium sistem kendali. Mohon maaf apabila terdapat salah atau kurang kata dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.